Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenankan saya Dr. Ilyas Indra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Salam hormat. Tentu yang saya hormati Rektor IAIN Palangkaraya bersama jajaran, juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Palangkaraya beserta dengan jajaran, Koordinator Nasional Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia Adinda Ajijah, juga para Presiden Mahasiswa Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia yang saya hormati, khususnya Presiden Mahasiswa Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Palangkaraya. Satu kehormatan, saya hari ini diundang dalam forum yang luar biasa, pertemuan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia. Ini satu kebanggaan buat saya. Tentu yang pertama, perkenankan saya ingin menyampaikan, karena ini adalah forum intelektual, tentu saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI menyampaikan bahwa KNPI yang saya pimpin tidak ada persoalan, memiliki legalitas yang sah, baik dari Kementerian Hukum dan HAM maupun legalitas logo dari Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ini menjadi sebuah catatan, kami tidak ada persoalan ketika menyampaikan banyak hal di dalam berbagai forum intelektual. Satu kehormatan teman-teman, saya diberikan tema tentang kewirausahaan dan bisnis dalam forum ini. Pertama, yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semua bahwa saya adalah Ilyas Indra, alumni dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Jakarta. Jadi saya alumni tahun 2004 dan ini menjadi penting. Kenapa? Saya ingin menyampaikan ke adik-adik semua, Dewan Mahasiswa se-Indonesia, tolong sampaikan kampanye ini ke seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bahwa kita harus bangga menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Karena kita memiliki sebuah kajian mendalam, baik di dalam karakter hukum umum dan karakter hukum Islam. Itu yang pertama. Sehingga hari ini saya sangat bangga menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan ini saya sampaikan dalam berbagai forum, baik forum nasional, internasional, dan semuanya. Itu yang pertama, sehingga kita memiliki sebuah background yang tidak perlu ragu di dalam membangun sebuah impian-impian selanjutnya ketika hari ini kita menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Karena bicara tentang bisnis, adik-adik semua, hari ini kita bicara tentang bisnis, bicara tentang kewirausahaan. Mungkin hari ini ada yang bertanya kepada saya, kenapa alumni Fakultas Syariah dan Hukum atau background ilmu hukum, saya hari ini menekuni tentang program bisnis yang ada di Indonesia. Ini perlu saya bongkar buat adik-adik semua. Ini salah satu key yang menjadi catatan kita pada hari ini, bahwa siapakah yang harusnya berhasil di dalam bidang bisnis. Dalam kajian saya, baik saya secara pribadi maupun memimpin organisasi, bisnis itu atau kewirausahaan itu sangat bagus kalau mereka memiliki background ilmu hukum. Ya, itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Karena dalam persoalan bisnis yang ada di Indonesia, yang kita bahas, yang kita jalani selama menjadi profesi seorang pembisnis adalah baik mulai dari persoalan piagam kerjasama, kita membangun sebuah mitra dengan kemitraan bisnis, semuanya dimulai dengan memorial kerjasama, surat menyurat tentang pasal-pasal, itu semuanya berkaitan dengan hukum. Belum nanti kita masuk kepada sengketa bisnis, itu semua juga berkaitan dengan hukum. Jadi kalau anak-anak mahasiswa Fakultas Syariah itu yang punya ilmu hukum atau background ilmu hukum maupun hukum perdata, keluarga, pidana, hukum tata negara, memulai tentang persoalan bisnis, maka mereka tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai konflik yang ada di Indonesia tentang bisnis. Karena bisnis itu juga nanti ujung-ujungnya banyak konflik yang harus dihadapi, persoalan prestasi, persoalan penagihan, dan sebagainya. Itu yang saya mau sampaikan pertama, bahwa adik-adik yang berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum boleh menjalani bisnis karena memiliki background yang bagus, yaitu background ilmu hukum. Yang kedua, adik-adik semua, adik-adik hari ini seorang aktivis, ya. Karena saya melihat adik-adik ini pasti presiden mahasiswa, mungkin juga aktif di berbagai organisasi ekstrakurikuler atau ekstra kampus. Maka orang-orang yang memiliki basic aktivis itu dia
memiliki kapasitas dalam membangun sinergi bisnis dengan berbagai orang. Rekan-rekan aktivis tentu memiliki kapasitas yang bagus ketika mereka membangun bisnis, teman-teman semua. Karena aktivis ini pertama dia memiliki kemampuan negosiasi yang bagus. Aktivis biasanya komunikasi, public speakingnya bagus. Seorang pebisnis pasti dia dibutuhkan orang yang memiliki public speaking yang bagus. Dia harus menjelaskan prospek bisnis, dia harus menjelaskan kepada klien rencana bisnis maupun proposal bisnis. Aktivis sangat jago membuat konsep proposal bisnis. Yang kedua tadi, negosiasinya bagus. Teman-teman yang memiliki kemampuan public speaking, seorang aktivis, maka dia bisa melakukan negosiasi yang bagus dalam menawarkan berbagai produk bisnis, menawarkan network kerjasama. Dan seorang aktivis biasanya memiliki network yang bagus. Kalau aktivis Kalimantan Tengah biasanya dia kenal dengan DPRD, dia kenal dengan pemerintah daerah, dia kenal dengan berbagai pengusaha, maka dia bisa membelajar bisnis dengan berbagai orang network ini. Tentu didiskusikan mana yang bisa memberikan sinergi bisnis bagi teman-teman mahasiswa. Dan seorang aktivis public speakingnya bagus, dia bisa menjelaskan produk, dia bisa menjual dengan baik. Yang pasti kekurangannya hanya satu, teman-teman aktivis jangan malu dalam membangun bisnis, jangan malu dalam menjual atau melakukan pemasaran dalam bisnis. Rasulullah SAW jelas, beliau seorang pedagang. Bisnis ini halal, maka saran saya kalau ada tanya kepada saya, Bang Ilyas, kapan sih kita harus melakukan bisnis? Yang paling realistis adalah ketika dia jadi mahasiswa, lakukanlah bisnis segera. Lalu dia akan bertanya kepada saya, biasanya adalah bisnis apa yang harus saya lakukan? Maka saran saya untuk yang ini, adik-adik lakukanlah bisnis yang adik-adik sukai. Saya tidak tahu adik-adik mahasiswa, Dewan Mahasiswa Fakultas Indonesia ini suka dengan bisnis apa. Tapi saran saya lakukan yang adik-adik sukai. Kalau hari ini ada senang yang bisnis tentang intelektual seperti saya menulis buku. Hari ini saya menulis buku hampir 16 buku hari ini terbit, yang baru lagi hari ini tentang bisnis juga. Di antaranya adalah saya tulis tahun ini bisnis yang berhasil adalah bisnis yang bertahan. Itu saya jualan buku, saya taruh di Gramedia maupun dengan kolega-kolega yang ada kepentingan dengan saya. Karena kami punya asosiasi bisnis. Adik-adik mungkin kenal dengan berbagai tokoh yang bisa adik-adik tuliskan tentang ketokohannya, itu juga bisa menjadi sarana adik-adik dalam menjalankan bisnis. Saya belum tahu, mungkin adik-adik ada yang suka dengan musik, senang dengan kafe, buatlah kafe, patungan. Lalu adik-adik isi dengan musik-musik setiap malam minggu, maka seluruh saluran bisnisnya jalan. Adik-adik yang bisa bahasa Inggris bagus, buatlah tempat kursus bahasa Inggris. Lakukan prospek pemasaran dan sebagainya. Saya belum tahu ya, ini kalau saran saya, lakukanlah bisnis yang ada disukai. Yang senang dengan produksi makanan, buat sedemikian rupa. Buat produksi, maka yang terakhir saran saya, lakukanlah bisnis secara profesional. Secara profesional ini apa? Segera adik-adik bikin legalitas perusahaan. Saran saya untuk tahun ini kita bisa bikin PT, CP, tapi saran saya PT. PT ini modalnya nggak mahal, 35 juta lewat notaris, adik-adik bisa bikin PT melalui konsep OSS yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Maka saran saya sebagai aktivis, lakukan bisnis hari ini, jangan tunda lagi, karena dengan Anda memiliki kekuatan bisnis yang bagus, maka 5-10 tahun Anda akan berhasil. Karena bisnis juga butuh proses. Dan yang kedua, kita menjaga marwah kita sebagai aktivis ketika kita memiliki usaha yang bagus. Kita menjadi orang yang mandiri, aktivis itu mandiri, aktivis itu bisa berbagi pekerjaan dengan banyak orang, dan aktivis bisa membantu banyak orang. Saya kira demikian, terima kasih teman-teman Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia. Selamat berjuang menjadi kader-kader calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jadilah pemimpin di masa datang. Terima kasih. Kurang yang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.